100? Putus-putus ya. 49. 49 gini. 159, Pak. 159, Pak. 159,9. Terus IX nya dihitung sudah? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, oke. Sekarang dihitung IX-nya saja dulu. Siapa yang menghitung IX ini? Saya mungkin, Pak. Ya, Made ya. Sudah dihitung ya? Udah, Pak. Langsung hasil akhir atau? Enggak. Dihitung anu aja. Baik, Pak. Ureannya aja, ureannya juga. 1/12. Kok kurang keras suaranya ya, Made ya? 1/12. Saya besarkan dulu. Sudah. Baik, Pak. 1/12 kali 20 kali 5 pangkat 3. 5 apa 50? Ini saya jadikan sentimeter, Pak. Sudah. Oh iya sih 20 ya. Ya, 5 Pak. pangkat 3. Terus ditambah 20 kali 5 dikali 12,01 12,01 kurang 2,5 oh kurang ini ya. kuadrat. Iya, Pak. Kuadrat terus ini yang bidang yang atas ya? Yang pertama. Iya, Pak. Yang pertama ya. Terus Ditambah 1/12 kali 5 kali 20 pangkat 3. Tambah 5 kali 20 dalam kali kurung 12,01 kurang 15 kuadrat. Terus yang Ditambah ketiga 1/12 kali 15 kali 3 pangkat 3 tambah 15 kali 3 dikali 15,99 kurang 1,5 kuadrat. ya sudah. Sama dengan berapa hasilnya? 22.961,6 sentimeter pangkat 4, Pak. Oke. Itu ya. Sekarang apa? Sekarang ngitung apa ya sekarang ya? Habis ngitung apa kita? Bidang D-nya mungkin, Pak. Bidang D ya. DA sama dengan ini saya beri nama ya. DAB, ini C, ini D. Ini E, ini F. DA berapa? 9.000, Pak. Dari mana? 3.000 kali 3.000 kali 6 bagi 2, Pak. 3.000 kali 6 bagi 2 sama dengan 9.000 kilogram ya. Terus DC sama dengan 9.000 dikurangi 3.000 kali 1 kali 1 sama dengan 6.000 ya. Iya, Pak.
D sama dengan 9.000 Kurangi 3.000 kali 2. sama dengan 3.000 kilogram ya. Nah, DE sama dengan DD ya. Tidak ada beban lain soalnya selain Q. Betul ya? Berarti nanti DE, DF, F sama dengan C. Ya, jadi nanti ini sama dengan DF sama dengan DE. Gitu. Nah, sekarang D-nya sudah dihitung masing-masing titik itu. Kemudian kita ngitung apa? Yang lain barangkali? Kita ngitung apa? Duh, nggak ada yang jawab. Made doang yang jawab. Made ngitung apa? Oh, Jerry ya, Jerry. Habis ini ngitung apa, Jerry? Hitung Q-nya, Pak. Hah? Q ya. Q besar gini ya. Ini static moment. Nah. Q-nya ini kan kita harus menghitung Q perbatasan antara antara panel yang satu ya untuk paku atas dan paku bawah. Ya. Jadi Q untuk paku atas saya beri nama A kecil aja. Ya, Q A. Itu sama dengan apa? Lima puluh milimeter kali 250 milimeter dikali 50. Bentar. Berapa? 50 milimeter dikali 250 meter. Kurang jelas. Ngomongnya yang jelas. 50 milimeter. Jadikan senti aja. Kan nanti satuannya kan senti juga. 20 kali 5 ya, berarti ya? Iya, Pak. 20 kali 5 kali YA dikurang YA-nya berapa tadi? 120,1 2,5. 2,5. Oh, jadikan senti aja. 12,01 dikurang 2,5. Sama dengan berapa ini? Seratus sembilan puluh empat koma 95. 9 berapa? 9 pas. 95. Satuannya apa ini? Satuannya apa, Jerry?
cm kubik. Maaf Pak, salah hitung Pak. Masalah itu. Iya, Ya, ya, iya. ya. Hapus lagi. 951 cm sama 3. Berapa? 100? 951. 951, koma? Udah pas Pak. Oh, pas. Sebentar. Jadi salah masukin kalkulator, saya masukinnya 20,5 Pak. Pak. 951 ya. Sentimeter pangkat 3. Sekarang pindah di sini. Ini bisa lihat saya ya. IB. Bisa lihat. Bisa lihat ya. Bisa, Pak. IB berapa? Siapa yang mau IB sama dengan Eleazar? Immanuel. IB itu berarti untuk paku bawah ini. Berapa QB? Eleazar, Immanuel. Gimana? Eleazar di bawah. Untuk paku bawah ini. Halo. Oke. 15 Berapa? kali 3. 15 kali 3 kali 15,99 dikurangi bentar. 1,5. 15,99 dikurangi 1,5. 1,5. Ketemu berapa ini? Berarti kamu ngambil dari bawah ini ya? Iya. Ya, ya Iya, berapa Pak. ketemunya? Sebentar Pak. ,652,05. 652,05 centimeter pangkat 3. 0,5. Ya, 0,5. Sentimeter pangkat 3. Ini kalau dari atas bisa enggak ya? QB ini. Bisa enggak QB? Kalau dari atas Kalau dari atas? bisa Pak. Ya, gimana? 12,01. Ya, biar tahu anunya. Kalau dari atas gimana nih QB? Harus sama gitu loh, maksud saya. Berapa? 12, gimana? Sama dengan 15 kali 3 kali. Bentar, 15 kali 3 itu yang mana? Oh, dari bawah, dari atas maksudnya.
Kamu kan ngitungnya kan dari bawah tadi. 15 kali 3 dikalikan 15,99 kurangi 1,5. Sudah oke. Itu yang YB tuh 15,99. Kalau dari atas, maksudnya melibatkan bidang yang 200 kali 50 itu. Kurang tahu Pak, masih bingung. Siapa yang bisa? Tuh, static moment itu kan dari atas bisa mestinya, dari bawah juga bisa. Perpotongan paku di situ. Ya. Siapa yang bisa? Dari atas. Hasilnya harus 652 itu, 0,05. Kalau itu benar. Apa yang bisa? Oh, nggak ada ya. Saya mau coba. Coba, Jaki. Ya. Gimana? Yang QA-nya itu dikurang. Yang keras. Deket mic, enggak jelas ini suaranya. Yang pertama itu hasil QA-nya aja langsung 951. Benar. Berapa? 951 dikurang 5 dikali 20. Berapa? 5 dikali 20 itu yang luas yang tengah itu. 5 kali 20 itu yang mana? Itu luas yang tengah itu Pak, yang panjang. Oh, 5 kali 20. Terus? Dikali jadi kirinya Dikali 12,9. 12,9 dari mana? YB dikurang 3 cm itu Pak. Kurung apa enggak ini? Kurung. Kurung 12,9 dikurang 10. Sama dengan berapa? 652. 652. Iya, Pas, 652 doang pas Pak. Iya. Apa? Iya, Kamu 652 doang pas. mic-nya di mana mic-nya ini? Pakai headset atau pakai komputer ini? Pakai komputer Pak, sebentar. 652 pas apa? Iya, 652 pas Pak. Oh, sentimeter. Nah, ini ya. Jadi dari atas juga bisa. Kenapa cumi? 652 pas Pak.
Itu sama sebetulnya ya, kan beda 2 digit di belakang koma itu harusnya sama. Jadi 951 dikurangi 5 kali 20 kali 12,9 itu adalah ini. Ini 12,9 dikalikan dikurangi 1. 1 itu ini. Kurangi 10 sih, kurangi 10. Ya, berarti ini, jarak ini. Kenapa dia min? Karena dia ada di bawah garis netral. Yang atas itu, karena dia titik beratnya di atas garis netral, dibuat angka plus. Plus itu yang 951. Ya, ketemunya 652 juga. Ada pertanyaan? Sama ya, ya berarti sekarang sudah ada apa namanya? Sudah ada QA, QB sudah ada, I-nya sudah ada, P-nya juga sudah ada. P-nya itu ya D itu ya. P-nya itu adalah D. DA, DC, DD, DF, DE. Ya. Sekarang rumusnya untuk mencari paku kita harus menghitung apa lagi? Setelah ini menghitung apa kita? Oke. Menghitung apa? Kita kan mau pakai rumus ya. Untuk kan diketahui mau jarak paku itu, jarak antara A sampai C berapa, C sampai D berapa, D sampai E berapa. Hitung apa? Shear flow, Pak. Shear flow. Atau Q kecil. Ya. Shear flow yang atas dulu. Yang atas dulu berapa shear flow atas? Q atas. Rumusnya VQ per I. Ya. VQ per I. Berarti untuk jarak paku dari A sampai C, kita menggunakan P yang mana? Saya gini aja lah. Bentar ini saya hapusnya dulu aja. Shear flow untuk jarak paku antara A sampai C dulu. Kita hitung. Ya. Rumusnya apa tuh jarak paku itu S? S itu rumusnya kemampuan paku dibagi shear flow. Iya betul. Apa enggak kebalik? Betul ya? Kemampuan paku dibagi dengan shear flow atau Q. Ya, kita langsung aja yang hitung jarak pakunya aja mari ya. Jarak paku antara A sampai C. Jarak paku A sampai dengan C. Itu shear flow-nya adalah kemampuan paku adalah berapa? Paku atas 7.000 ya. 7.000 dibagi shear flow-nya antara A sampai C, kita menggunakan D apa? Menggunakan DA ya. 9.000 kali
Q atas 951 dibagi dengan I 22.961,6. Ini berapa ini ketemunya? 18,7 cm, Pak. 18,3 cm. 7, Pak. 78, Pak. Berapa? 7? 7 ya? Iya, Pak. Nah, ini jarak paku yang dari A sampai C itu sudah sama dengan dari F ke B ya, karena simetris. Tidak ada beban lain, tidak ada gaya keluar lain. Kalau misalkan di C, di E itu ada gaya seperti ini, nanti beda. Karena ada gaya yang begini, ya nanti beda angkanya. Antara A sama C dan F sama B ini enggak sama. Karena ini simetris, bebannya cuma 1, maka kita bisa menghitung sama satu aja. A sampai C itu sama dengan F kali sampai B. Ya, oke ya. Sekarang jarak yang ini saya hapus di sini aja. Jadi jarak antara C sampai D, ya itu S-nya sama dengan 7.000 dibagi 9.000-nya diganti C ya. Jadi diganti berapa itu? 6.000 ya. Kali 951 dibagi 22.961,6. Nah, ini ketemu berapa ini? 28,2, Pak. Berapa? 28,2. 28,2 cm. Ya, oke. Sekarang yang dari D sampai E, kita menggunakan D-nya adalah D. Ya, kita menggunakan 3.000. Jadi kalau saya ini dari D sampai E itu pasti angkanya menjadi 2 kalinya CD ya. Berarti kira-kira S-nya sama dengan 56,4. Ya. Karena 6.000-nya diganti 3.000. Berarti sama dengan 56,4. Nah, ini di atas kertas ya. Jadi kalau mau dipakai praktek di lapangan, kita harus buat ukuran yang mudah. Misalkan 18 ya. 18 tadi 18,7 itu jadikan berapa? Dijadikan misalkan 17,5. Boleh itu karena hitungannya kan 35 dibagi 2. Jadi 35 sentian, nanti tengahnya dikasih lagi dibagi 2. Jadi bisa begitu, tapi secara kertas, di atas kertas hitungan ya ini. Tepatnya ini gitu loh. Tapi kalau di dalam praktek kita harus membuat pembuatan yang sehingga orang lain memaku itu dengan mudah. Begitu? Ya. Ada pertanyaan? Seperti ini? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kalau misalkan begini, ini saya hapus. Ini boleh saya hapus ini? Boleh dihapus? Boleh, Pak. Nggak dengar saya. Hapus ya? Boleh, Pak. Iya, Pak.
Oke, saya hapus. Saya soalnya nggak nyatet juga. Oke. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ini saya matikan. Seperti ini, 943 ini. Pakunya di samping. Ini yang statik momennya adalah statik momen ini. Ini kan ada garis netralnya pasti di tengah nih ya. Jadi kalau kita lihat garis netralnya dia pasti di tengah sini. Karena simetris. Ya. Sehingga ini statik momennya diambil ini. Luasan ini dikalikan jarak ke sini. Gitu ya. Ya, kalau ini kan kita punya rumus shear flow sama dengan V kali Q dibagi dengan I. Q-nya dihitung. V-nya diketahui ini kalau nggak salah. Ini kemampuan paku. Terus shear force-nya ini 9 kN. Ya, 9 kN. Berarti 9.000 Newton. Ya. Sekarang kan V-nya sudah tahu, V sama dengan 9.000 Newton. Kemudian I, kalau kita hitung dulu I-nya. Bisa ngitung I-nya ini, coba dihitung. I-nya dihitung. I-nya itu dihitung penuh dikurangi bolong itu ya. Penuh dikurangi lubang itu aja gampang. Berarti 1/12 B-nya adalah berapa tuh? 19. 14 tambah 5 ya, 19 ya. 19 kali hanya 25/3. 25 ya. 25 pangkat 3 dikurangi 1/12 kali 14 ya. Kali 15/3. 15 pangkat 3. Ini ketemu berapa nih? Berapa? 20.802. 20.802. 20802. Oh, 208 02 0,08 cm ya. Nah, sekarang Q-nya. Q-nya ini kita hitungnya adalah Q yang saya bulat itu di situ. Berarti sama dengan 14 kali 50 kali 5 ya. Kali 5 kali jaraknya adalah berapa tuh? Berapa jaraknya? Enggak. Hah?
10. 10. 10 itu dari sini ya. Sampai sini. 75 tambah 25, 10 ya. 100 atau 10. Nah, itu ketemu berapa tuh? 700. 700 cm pangkat 3. Nah, sudah. Nanti ini Q-nya masuk ke sini nanti. Masuk ke sini. P-nya sudah diketahui, situ adalah 9.000 kN. Newton. I-nya ini masuk sini. Ya, Q ketemu kan? Baru S-nya sama dengan kemampuan paku, P paku dibagi dengan Q kecil. Oke? Baik, Pak. Ya, oke, kita teruskan lagi. Kalau sudah tidak ada, saya ganti topik. Ada pertanyaan? Bapak, saya masih kurang mengerti, Pak. Kenapa untuk statik momennya menggunakan area yang Bapak lingkari merah itu? Iya, iya. Tanyanya apa? Kurang kelas, Made. Itu kenapa ya, Pak? Jadi menggunakan area yang Bapak lingkari itu untuk Karena pakunya kan paku yang di sini nih. Ini paku di sini nih. Pakai yang ini harusnya juga bisa. Harus sama. Ketemunya ya sama, S-nya sama nanti. Seperti tadi kan kita begini toh. Ya toh, yang tadi soal tadi. Kan pakunya di sini nih. Maka statik momennya kita pakai ini. Ya. Ternyata di sini atau pakai ini. Boleh aja. Ini pakai yang ini juga harus boleh. Nanti ketemu. Nah, kalau seperti itu kan nanti ketemunya pakunya kan ini. Jadi statis momen itu dipakai yang pada titik di mana perbatasan itu. Jadi perbatasan cuma ini kalau shear flow dibagi Q, ini untuk dua paku ya. Jadi harus di V-nya. Jadi kemampuan pakunya harus dikalikan 2 ini. Karena ada dua paku ini dan ini. Ya. Ini juga sama. Kalau pakai ini nanti dua paku ini dan paku ini. Oke. Ada pertanyaan lain? Cukup kalau dari saya, Pak. Kenapa? Sudah? Sudah, Oke. Pak. Nah, sekarang paku ini sudah ya, mau di samping, mau di atas, mau di bawah, kalian bisa menghitung. Ini S-nya kan sudah tahu di sini ya. Ini S-nya kan, ini kan, jaraknya paku. Kita harus masang paku jaraknya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau diagramnya bagaimana? Kita gambar diagramnya sekarang. Ini kan sama kan? Ini juga begitu. Berapa jarak baut itu? Ya kita harus menggunakan yang ini. Yang ini. Nanti ketemu baut nanti itu. Ya. Ini contoh. Kita sekarang menggambar diagram ini sudah tadi. Nah, sekarang diagramnya ini. Kita sampai ke sini. Nah, rumus ini sebetulnya sama dengan shear flow tapi dibagi dengan T ini. Bedanya di sini nih.
Ini bedanya nih. Atau Q per T ini. Sehingga dengan diagram itu kita akan bisa menggambarkan yang ini. Ini adalah diagram tegangan geser akibat lentur, ya. Diagram tegangan geser penampang akibat lentur. Penampang loh ya, penampang jadi geseran di sini. Geseran di sini nih. Penampang. Akibat lentur. Tinggal bagi T saja. Nah, T-nya itu T yang mana? Ya, T yang pada saat geseran kita itu. Nah, seperti ini. T-nya kan dari atas sampai bawah itu kan sama dengan B. Ya toh? Yang beda apanya? Yang beda itu adalah Q-nya. Ya, Q-nya kan dari atas itu kan 0. Semakin ke bawah, semakin gede, semakin gede, semakin gede, pas di garis netral dia maksimum. Ya. Dan bentuknya lengkung karena dia adalah, ini adalah merata dia. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, ya, saya gambar garis netralnya di sini, misalkan, ini garis netral. Maka gambarnya itu nanti akan begini. Sebetulnya kalau dia kotak semua begini, ya kan gambarnya ini. Ya, kalau kotak semuanya. Tapi karena di sini ini ada T yang beda, satunya lebar, satunya kecil, maka di sini ini nanti ada loncatan. Misalkan ini 10, ini misalkan 3, misalkan di sini 3 ya. Ini 3. Ya, untuk yang di sini kita membaginya dengan 10. Pada saat dia sudah turun sedikit ke bawah, dia dibagi 3, jadi dia naik ke sana. Jadi gambarnya menjadi begini. Ini dibagi 10, dibagi 3, terus begini gambarnya. Ya. Selalu lengkung dia. Dia selalu lengkung. Ya, kita lihat nanti berikutnya. Rumusnya hanya itu aja sebetulnya. Nah, kita lihat ini. Ya. Contohnya aja langsung. Kita diminta untuk menggambar diagram tegangan geser penampang akibat lentur pada potongan 1. Ya. Berarti kita akan punya rumus tegangan tadi kan, tegangan geser simbolnya kan pakai tau ya, tau sama dengan Q per T. Ya, atau sama dengan P kali Q besar per I bagi T. Nah, kalau pertanyaannya pada potongan 1, maka kita harus konsentrasi di sini. Berapa gaya lintang di situ? B di situ itu berapa? Yang kita pakai. Ya. Kita untuk masuk ke sini tuh. Kita harus menggunakan V pada potongan 1. Ya. Terus diagram tegangan gesernya seperti apa? Kita lihat sekarang. Pada titik B, jaraknya 100. Gambar diagram tegangan geser penampang pada tumpuan A dan pada potongan 1. Tumpuan A berarti kita harus menggunakan V di sini. Menggunakan VA. Ini adalah V1. Ya. Gambarnya antara tegangan geser di
potongan A sama potongan 1 itu sebangun. Cuman angkanya akan beda. Ya, kita langsung ke potongan 1 aja ya. Atau potongan A juga enggak apa-apa. Ya, kita hapus dulu. Kita lihat gambar berikutnya ini. Tahapannya tetap sama seperti tadi. Kita harus menghitung garis netral. Yang kedua menghitung inersia. Itu sudah pasti. Ya. Kemudian yang ketiga menghitung apa? Menghitung gaya geser. Ya. Kalau di A ya kita menggunakan VA. Ya, kalau di 1 ya kita menggunakan V1. Tadi pertanyaan yang pertama kan kita ditanyakan kan pertanyaannya kan di A ini. Kan di A dan di 1. Sekarang gambar ini kita mau menghitung yang di A dulu. Jadi menggunakan VA. VA sama dengan 10.000, itu sama dengan RA. Ya, ini. Sama dengan ini. Dari mana 10.000 ya? Itu mektek statis tertentu lah. Gampang kita hitung. RA kan gampang tuh. Nah, ketemu 10.000. Nah, untuk bisa menggambarkan lebih gampang, kita menggunakan tabel ini. Tabel yang ini. Ini. Ya, karena key-nya ini selalu berubah. Key-nya berubah kenapa? Karena Y-nya selalu berubah. Y yang paling atas, Y agak turun ke bawah sampai Y ke atas garis netral. Nah, kita lihat sekarang gambar ini ya. Nah, ini kan sudah saya bagi-bagi nih. Jadi nanti tegangan geser di A berapa, di B berapa, di C berapa. C ini selalu maksimum. Jadi tegangan geser penampang itu selalu maksimum ada di garis netral, selalu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung yang di A. A itu statik momennya adalah luasan 0 ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, kenapa kok seperti itu tabelnya? Nah, kita gambar aja di sini supaya tahu ya. Kita gambar di sini ya. Kok kuning? Ya. Ini saya beri nama A. Ini garis netral. Ini A, ini B, ini C. D, E. Ya. Kita bagi luasnya nih. Nah, rumus kita kan ini. Ya toh? Nah, Q ini. Q ini terdiri dari V, Q besar dan I inersia. V dan I tetap angkanya. Ya. V dan I angkanya tetap. Q besar itu berubah karena luasnya berubah, jaraknya berubah. Ya, kita lihat. Jadi sekarang di posisi titik A, garis rad A ya. Rad A yang di sini. Itu luas statik momennya adalah 0. Jaraknya adalah, garis netralnya adalah ini jaraknya ketemu berapa tuh? 12,01. Berarti luasnya 0, jaraknya 12,01. Perkaliannya menjadi 0. Q besarnya menjadi 0 karena Q-nya 0. Ya.
T-nya 20 karena ini 20. Ini adalah 5. Ini adalah 15. Ya. Kemudian dibagi T 20 tetap 0 ya, hasilnya 0. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tahap 2 kita menjadi B. Di situ ada B1 dan B2 ya. B1 itu adalah miliknya bangun yang atas, B2 miliknya bangun yang bawah. Berarti B-nya itu ada 1, yang 1 20, yang satunya lagi adalah 5. Itu yang nanti mencerminkan T-nya dia itu. Di posisi B itu kan kalau B1 kan T-nya 20. Untuk milik yang bangun yang tengah, B-nya menjadi 5, jadi T-nya juga 5. Ya. Luasnya sama, 100 dari mana? Dari 20 kali 5 ya. Ini 5 kalau nggak salah ini. Lima 3 yang bawahnya. Ya, berarti ini 3. Ya, 20 kali 5 itu 100. Oke. Y-nya jarak dari titik sini ke garis netral. 9,51. Ya. A kali Y sama dengan Q besar. Ketemu 951. Yang B2 juga sama. A kali Y ketemu Q besar sama 951. Terus kita menghitung shear flow sama juga. 951 dikalikan V dibagi dengan I ketemu 269. Ya. Nah, cuma karena T-nya beda, maka tegangannya beda antara B1 dan B2. Tegangan gesernya. B1 itu dia dibagi dengan 20, B2 dibagi dengan 5. Makanya di situ ada loncatan nanti angkanya. Yang B1 itu sisi atas, perbatasan atas itu menjadi 13,474, yang di bawah menjadi 53,89. Nanti yang digambar ini nanti gambar nanti. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kemudian C. C itu ini ya. Coba C itu kan luasannya ada 2. Ini 100. Dikalikan berapa? Rp6.500 ya, berarti ini yang anu ini. Ini Q-nya adalah 6.500. Berarti yang di potongan 1 ini ya. Tadi kita nggak di sini tadi. Salah ini. Bentar. Tadi yang ini. Nah, yang ini ya. Nih, yang di A. Jadi 3,50
5. Q-nya adalah 1073, ini penjumlahan daripada luas atas dan tengah itu yang bawahnya. Kemudian dikalikan V dibagi dengan I, ketemunya 468. Terus T-nya berapa? T-nya ya di pas di C itu T-nya adalah 5. Di sini itu T-nya adalah 5, ya. Pas di sini itu T-nya 5. Nanti dibagi T ketemunya 93,63. Tadi ini ketemunya 273, 82,92. Untuk yang di penampang A. Ya, kemudian di penampang D, serat D, itu saya ngitung dari bawah supaya lebih gampang. Ya, kayak tadi kan ada teman siapa tadi yang Jerry ya kalau nggak salah tadi. Ngitung dari bawah. Boleh. Kita lebih gampang dari bawah daripada dari atas. Nanti kalau dari atas ada pengurangan-pengurangan. Kalau dari bawah, kita D1 itu ada miliknya 15, D2 adalah miliknya yang 5. Ya. Oh, D2 15, D1 5 ini. Di sini nih. Ya, D1 itu yang kecil, D2 yang lebar. Lebarnya dia adalah 15. Sama ini hitungnya. D1 sama dengan A-nya adalah 45, itu adalah 15 kali 3. D2 juga 45, sama. Ya. Jaraknya Y-nya sama, 14,49, yang D2 juga sama, 14,49. Q-nya sudah pasti sama, karena perkalian saja itu. Nah, kemudian shear flow itu dikalikan dengan V dibagi dengan I, ketemu 284,27. Sama, 284,27 yang D2. Nah, karena T-nya beda, maka di situ juga ada loncatan lagi. Menjadi yang 1 dibagi 5, yang 284,271-nya lagi dibagi 15. Maka ketemunya adalah 56,854 dan 18,951. Kemudian yang di E sudah pasti 0 ya. Kalau kita dari bawah kan luasannya 0. Jaraknya ada, Q-nya menjadi 0, Q kecilnya menjadi 0, dibagi T tetap sama dengan 0. Nah, gambarnya seperti apa nih? 20, coba diingat-ingat ya, ini 20,73, 82,92, 93,563. Ini lihat nih, C ini adalah garis netral. Dia pasti paling gede nih. Ya, C itu adalah garis netral. Jadi dia pasti paling besar di situ. Kemudian turun lagi menjadi D1 terus D2. Terus terakhir dia pada posisi E dia 0. Nah, kalau kita gambar dia menjadi ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Gambarnya menjadi itu. Ya, ini tak hapus ya. Ya, jadi di sini 0, kemudian lengkung sampai dengan 20. 20 tadi yang dibagi dengan 20, T-nya 20. Begitu T-nya dibagi 5, T-nya itu sama dengan 5, maka pembaginya lebih kecil, hasilnya lebih gede, 82. Ya, 82 di sini. Ini adalah 20,73. Kemudian di garis netral dia paling besar, 93,63. Kemudian turun lagi di D1, ya, dibagi 15, dibagi 5, dia ketemu 56. Terus dibagi 15 ketemu 18. Terus 0. Ini gambar. Kita lihat sekarang gambar yang kayak geser 10.000 dan geser 6.500. Gambarnya sebangun. Ya, sebangun ya. Sebangun itu bukan sama dan sebangun ya, tapi hanya sebangun. Bentuknya itu sama, tapi angkanya beda sehingga dia lebih kecil. Tapi modelnya sama. Hanya beda gaya geser saja. Oke. Ada pertanyaan?
Nggak ada? Baik. Ini dibuat PR ya. Nomor 1, ya, buat PR. Terus, tadi juga ada di sini. Ini nomor yang ini juga dibuat PR ya, 2 nomor ini. Ini sudah dijawab ya, nggak usah. Yang ini aja, 946. 946 tambah 944. Ini buat PR. 944 ya, ini difoto saja. 944, 946. Ya. Sudah? Sudah ya? 3 nomor. 944, 946 sama ini. Ini. Nanti tempatnya di classroom, dikumpulkannya hari kapan? Biasanya ngumpulkannya hari Minggu ya, kan sekarang Rabu. Hari Minggu aja, jam 12 siang. Ya, jadi dikumpulkan Minggu, tanggal berapa? 20 ya? 27 ya? Tanggal 27 Maret tanggal 22 jam 12.00. Di classroom ya, di classroom. Sudah? Kayaknya harus cepat saya ini sudah minggu ke-7 ya. Minggu ke-8, minggu ke-9 kita mau adakan ETS lagi. Ya, offline. Minggu ke-9 saya adakan ETS offline. Itu harinya Rabu saja, biar nggak terlalu cepat. Berarti nanti ETS itu diadakan hari April ya. Minggu, Senin, empat, 6.
14. Minggu depan ini berarti 15. Minggu depannya lagi 16. Tanggal 6 ya. 06 April 2022. Jamnya sama jam kuliah 07.00 offline. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, saya coba sekarang ini saya hapus. Saya mau ganti topik lagi. Nanti bahannya ini ya, ETS ini bahannya sampai kuliah saya terakhir nanti. Tanggal 4. Ya. Bahan ETS itu sampai dengan kuliah tanggal 4 April. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Saya hapus. Ini sudah dicatat ya, buat PR. Ada 3 nomor. Sekarang ganti pusat geser ini. Ini judulnya sebenarnya aliran geser, tapi tujuannya adalah mencari pusat geser. Ini tujuannya ini. Apa itu pusat geser? Nah, coba kita lihat. Gunanya adalah dia untuk mendapatkan posisi ini. Saya kalau kita punya penampang C seperti itu ya. C seperti ini. Kalau kita misalkan ini misalkan garis netralnya ada di sini. Garis netral di tengah-tengah kan, ini simetris. Garis netral. Garis netral Y-nya di sini. Di sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau kita membuat sebuah ini adalah dari balok, misalkan dari balok seperti ini misalkan. Kita beri beban terpusat di sini, P. B ini jaraknya L. Nah, harusnya kan dia akan melentur ya. Kalau kita letakkan gayanya P itu di mana? P itu di P ini yang dia kalau diletakkan di sini, pas di sini P misalkan, itu dia tidak imbang. Akhirnya sebelum dia lentur ke bawah, sebelum dia lentur ke sini, maka dia akan lokal buckling. Apa lokal buckling? Jadi sebelum dia lentur ke bawah ini, dia akan menjadi lokal buckling itu seperti ini.
Tak gambar merah aja ya, biar kelihatan. Nah, artinya kalau dia sudah local buckling seperti itu, maka lenturnya dia tidak sempurna. Karena kita punya rumus tegangan lentur itu kan sigma sama dengan M kali Y dibagi dengan I ya. Dan ini tidak akan sempurna. Kalau dia tegak terus, nah dia bisa bagus lenturnya. Tapi kalau kita letakkan di titik berat situ, apalagi di sini, ya tambah salah. Lenturnya akan berkurang. Artinya kemampuan lenturnya itu di sini misalkan ketemunya 20 misalkan ya. 20 kg per cm persegi. Karena dia terjadi local buckling, maka dia tidak 20 lagi kemampuannya. Menjadi berkurang, enggak tahu 17, enggak tahu 16, enggak tahu 18, enggak tahu, tapi tidak 20 yang jelas. Karena dia sudah lentur duluan, lentur buckling ya. Buckling tekuk artinya, tekuk lokal. Local buckling itu tekuk lokal. Ya. Lain halnya dengan kalau kita punya profil itu I. Garis netral, sumbu X, sumbu Y. Kalau kita letakkan P itu di sini, dia tidak akan terjadi local buckling. Dia lenturnya sempurna. Makanya kenapa balok-balok itu selalu menggunakan I kotak, gitu ya, pipa kotak, gitu. Ya, karena seperti itu tidak terjadi supaya nggak jadi tekuk lokal. Nah, kalau tekuk lokal ini terjadi, maka kemampuan lenturnya dia akan berkurang. Ya, seperti itu. Kalau I, dia tidak akan jadi tekuk lokal. Dia simetrik, kiri kanan. Gitu. Nah, sehingga P itu harus di mana meletakkannya itu. P itu harus ada di titik supaya dia berimbang. Jadi P itu digeser ke sini kira-kira ya. Nih. Jarak E misalkan. Misalkan begitu. Loh, kalau digeser di situ kan berarti kan enggak bisa numpang gitu kan. Enggak bisa numpang kan dia kan, dia ada di luarnya profil. Ya, supaya dia bisa numpang apa ya? Dikasih sayap dia. Kasih sayap, boleh kasih sayap ini. Kasih sayap begini. Di tempat beban saja. Supaya bebannya bisa bekerja di situ. Kalau nggak ada sayap itu kan nggak bisa bekerja. Ya, jadi itu. Nah, ini yang kita hitung sekarang. Paham ya? Itu gunanya kita mempelajari pusat geser supaya kita meletakkan beban itu tidak terjadi tekuk lokal. Makanya kalau kalian lihat di workshop di labnya struktur itu, kalau ada customer mau ngeteskan profilnya galvalum bentuknya seperti ini, profilnya itu tipis gitu ya, seperti ini. Nah, gini. Ini sudah pasti tidak bisa lentur sempurna karena di lab itu bebannya seperti ini. Ini ada penekannya di situ. Dia ada di tengah-tengah ini. Nah, ini sudah pasti dia akan berubah bentuk. Sebelum dia lentur, dia sudah begini nanti. Nah, ini akhirnya apa? Dia mengurangi kemampuan lentur dia. Ya.
Nah, sehingga apa yang kita lakukan di situ? Kalau dia kepingin lentur sempurna, berarti dia harus membuat pengaku-pengaku di tempat beban, supaya dia tidak terjadi tekuk lokal. Tapi kalau enggak, seperti kita pasang di atap itu kan, kalau kita pasang di atap kan begini nih, ini atap, kuda-kuda, kemudian kita pasang gording di sini. Beban atap kan begini nih. Ini garis netralnya, dia akan begini. Ya, beban atap kan di sini nanti. Nah, ini akan terjadi tekuk lokal. Jadi yang kita tes di situ ya apa adanya, sehingga dia tidak bisa lentur sempurna, tetap berbentuk seperti yang merah. Dia pasti akan berubah menjadi yang hitam dulu, baru melentur. Supaya enggak, maka P itu harus kita geser. Supaya dia tetap tegak seperti C aslinya. Tidak terjadi tekuk lokal. Gitu ya. Ini adalah tujuan kita mengetahui apa pusat geser itu. Seperti itu. Nah, contohnya ini saya hapus. Ini. Contohnya ini ya. Ya. Kita punya profil I, cuman tidak simetris. Tidak simetris, sayapnya tidak simetris. Yang sebelah kiri pendek, yang sebelah kanan itu panjang. Jadi kalau kita bebani, P itu harusnya ada di E kecil itu. Dia di luar itu. Berapa E itu? Nanti bisa kita hitung. Nah, ini kan aliran geser tadi itu yang kita belajar di sini tadi. Aliran geser itu seperti ini. Ya, jadi seolah-olah dia itu adalah bentuknya seperti ini tadi. Ini kan begini, lurus ya. Ini betulnya kan lurus. Bagiannya ini. Terus ditekuk dia, harusnya kan dia gambarnya begini kalau lurus ya. Ini. Nah, ini ditekuk. Ditekuk menjadi seperti ini jadinya. Nah, itu yang kita ambil aliran geser. Nah, kemudian kita lihat contoh tadi seperti ini. Aliran gesernya seperti itu. Jadi ini adalah keseimbangan momennya harus nol dia. Ya, jadi sayap yang sebelah kiri dia berputar begini. Yang sebelah kanan ini. Yang ini harus ada pasangannya ini. Pasangannya siapa pasangannya? Pasangannya dia adalah P. Ini pasangannya dia. Jadi P kali E ini harus bisa melawan yang aliran geser ini. Jadi P kali E itu adalah searah dengan F1. Tapi dia berlawanan dengan F2. Makanya dia di sini nih. Ini, ya. Ini kan sama dengan, sebetulnya kan sama dengan P kali E. Ya. Ditambah F1 kali 60. Dikurangi F2 kali 60. Ini sebetulnya keseimbangannya kan. Karena P dengan F1 itu searah, maka dia plus. Dan F2 itu dia berlawanan arah, maka F2-nya menjadi min. Nah, sehingga nanti E di sini akan tahu. P kan sudah ada. Yang mau diletakkan itu P itu berapa. Berarti E nanti akan tahu. Sama dengan ini. Oke. Nah, sekarang F1 itu berapa? F1 itu adalah tegangan geser akibat lentur tadi itu luasnya dia. Luasnya dia. Nah, ini pendekatan ya. Jadi setengah tau 1 dikalikan 17,5.
17,5 itu apa? Kali 10. (17,5) itu adalah F itu kan gaya ya. Gaya itu adalah tegangan kalikan luas. Tegangannya dia adalah tau 1. Luasnya adalah ini. 17,5 itu ini. Ya. Kemudian 10 itu ini. Ini luas ya. Luas ini. Luas kali tegangan itu sama dengan apa namanya? Gaya. Setengahnya dari mana? Setengah itu karena dia segitiga, di situ tegangannya kan sebenarnya dia kan begini ya. Ya, segitiga itu kita dekati dengan setengah kali tau 1 kali 17,5 kali 10. Kemudian yang F2 sama dengan ini. Tau 2. Nah, nanti kita masukkan persamaannya dia ke sini. Sehingga nanti itu bisa dihitung. Nah, tau satunya berapa? PQ per IT. Ini sudah rumus yang kita pelajari tadi. Tau 2 adalah PQ per IT juga. Cuman Q-nya beda. Jadi angkanya beda. Tau 1 dan tau 2 ini angkanya beda. Karena ininya P-nya tetap. Ininya beda. Ini beda. I-nya sama. Ini beda. Hingga tau 1 seperti itu. Nah, ini sudah ketemu, nanti kita masukkan ke persamaan asalnya tadi. Ini persamaan asalnya tadi kan. Ini. Ya. Sehingga E-nya ketemu 8,556. Ya. Jadi kita hitung sekarang. Dari mana dia ngitungnya jarak 8,556 itu? Ini dari sini. Jadi dia tidak akan terjadi local buckling apabila P itu diletakkan sejarak E dari garis netral Y itu. Ya, itu yang kita sebut dengan pusat geser. Jadi di sini itu namanya pusat geser. Ini adalah pusat geser. Nah, kenyataannya di lapangan bagaimana? Kenyataan di lapangan kalau kita punya penampang tidak simetris seperti C, seperti itu ya, seperti penampang begini, kan banyak tuh profil-profil bentuk C. Di lapangan itu selalu akan terjadi nih. Tidak mungkin dia akan membuat seperti ini, sulit menjawab seperti ini ya. Dia akan memindahkan P di sini, itu menambah kerjaan. Jadi dia letakkan aja di situ. Sehingga sigmanya menjadi berkurang. Ya terjadi local buckling duluan. Nah, makanya kalau dalam ilmu baja, nanti kalau kalian sudah belajar di ilmu baja, local buckling itu nanti akan dicek. Ya, supaya dia tidak terjadi local buckling, yang dia bisa menahan local buckling itu ada syaratnya. Jadi sayapnya itu terhadap lebarnya harus seperberapa. Itu ada aturannya. Itu sudah SNI. Dia sudah bukan ilmu murni lagi seperti mekanika bahan. Dia sudah empirik ya. Jadi terjadi percobaan sehingga memunculkan aturan persyaratan tebal dan lebar, tinggi dan ketebalan. Jadi nanti di dalam ilmu baja itu nanti ada persyaratan ini. Misalkan ini ya. Ini adalah T flange, ini adalah T web, ini adalah
lebar flange, ini adalah tinggi H ya. Nanti ada persyaratan di peraturan itu H per TV itu harus berapa. Terus B per TF itu harus berapa. Perbandingannya harus berapa. Itu nanti ada persyaratan. Tapi nanti kalau kita ngambil ilmu baja. Di sini hanya diberitahu bahwa pusat geser itu seperti itu. Kalau misalkan kita tidak bisa menempatkan P di situ, kita meletakkan P di sini katakanlah. Di tengah-tengah itu atau di pusat di itu nanti kita harus kontrol dulu untuk supaya menyatakan bahwa profil ini adalah kuat. Kontrolnya ada di peraturan, bukan di ilmu ini ya. Ilmu ini itu hanya mengetahui bahwa pusat geser itu ada, sehingga kalau pusat geser itu ada, maka penampang itu akan menyebabkan local buckling sebelum dia lentur. Ya. Nah, kalau di SNI, di aturan baja, itu local bucklingnya dikontrol supaya dia tidak terjadi lentur. Kalaupun dia lentur, maka lenturnya akan berkurang. Ada perubahan-perubahan lain yang tidak ada di ilmu murni ini. Ini ilmu murni ini dari ini seperti matematika saja, 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. 4 kali 4 sama dengan 16 itu seperti ilmu murni itu. Kalau di atau dia pada saat dia elastis. Ya, pada saat dia elastis. Nah, jadi kalau kita punya tegangan misalnya bentuk seperti ini, tegangan lentur kan? Nggak tahu kan? Ini masih lurus ini. Tapi kalau dia sudah begini, maka daerah sini itu sudah leleh. Ini elastis. Ini hukum Hooke tidak berlaku. Ya. Ini namanya elastoplastis ya, elastoplastis. Jadi sebagian elastis, sebagian dia plastis. Kalau elastis penuh, ini di sini ini letaknya. Di sini baru ada plastis, leleh. Di satu serat saja. Jadi selebihnya dia elastis. Kalau kita mau merasa aman dalam mendesain, maka kita mendesain elastis ini paling enak. Paling bisa kita membuat enak tidur itu kita tidak kepikiran. Ya, tapi hasilnya boros. Hasilnya menjadi boros. Tapi ya tidak apa-apa, ada ilmunya ya. Jadi kita harus ikut aturannya, ada ilmunya, ada aturannya, kita bisa hitung. Nah, ini ya. Ini masih elastis, yang gambar biru, gambar merah elastis. Tapi sudah gambar ungu, ini sudah tidak elastis lagi. Dia sudah non-elastis. Ya, kalau gambarnya seperti yang saya gambarkan tadi, seperti ini, ini yang kita sebut dengan elastoplastis. Jadi sebagian elastis, sebagian plastis. Tapi kalau yang sebelah kanan ini namanya plastis penuh. Jadi semua penampang itu adalah leleh. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita mempunyai sebuah profil ya, katakanlah profil cantilever. Saya gambarkan di sini. Ini profilnya ini ya. Kita beri P. Maka P ini kita naikkan terus. Naik terus. Sampai dia mencapai leleh di sini. Maka dia akan leleh sedikit sini. Kalau kita naikkan terus, maka dia akan leleh sebagian. Kita naikkan terus, maka dia akan leleh lagi. Lama-lama dia leleh seluruhnya. Nah, kalau sudah begini, berarti profil itu atau penampang itu sudah semuanya leleh. Gambarnya seperti ini tadi. Nah, itu yang kita sebut dengan non-elastis.
Ya, kalau kita mau menggunakan hukum Hooke, itu kita hanya sampai pada tegangan ini. Kalau sudah begini, itu sudah tidak berlaku lagi. Karena sudah nggak linear lagi. Nah, kita lihat lagi. Ini bedanya nanti kita lihat ya di sini. Nah, kita sampai sini aja, sampai nanti torsi nanti minggu depan ya. Kita habiskan di sini ya. Waktunya masih ada sedikit lah, 10 menit. Nah, ini penampang. Kita anggap penampang ini plastis penuh, maka penampangnya seperti ini. Nah, sehingga penampang ini, kalau ini plastis penuh, maka luasan ini kalau dikalikan ini ya, ini adalah C. Ini menerima kemampuannya dia tekan, ini kemampuan dia tarik. Kalau kita kalikan C terhadap T, ini akan menjadi momen tahanan. Ya, di sini. Ini kan C kalikan setengah H. Ini kan seperempat H, ya. Ini seperempat H, ini seperempat H, jadi ini setengah H. Nah, ini adalah kemampuan momen plastisnya dia. Jadi penampang itu punya kemampuan plastisnya sebesar itu. C kali setengah H atau T kali setengah H. Ya. Nah, itu sama dengan sigma YP itu sama dengan sigma YP kali H kali BH per 2. BH per 2. Ya. BH per 2. Jadi momen plastis untuk segi 4 itu adalah MP sama dengan sigma YP kalikan BH per 2 ya, dikalikan H per 2. BH per 2 itu apa? Kalikan H per 2. BH per 2 itu kan setengah luasan kotak itu. Kotak. Ini kan B, ini H. Kalau separuh dia kan di sini kan ya. Ini kan setengah H. Maka B kali H per 2 dikalikan jaraknya dia ke sini. Sampai sini. Kali H per 2. Maka kita ketemunya adalah 1/4 ini kok jadi kuadrat ini dari mana? Oh, hanya kuadrat ini 1/4 sigma YP ya kali B kali H kuadrat. Gini ya. Ini gambarnya keliru. Ini kena perubahan PDF ini jadi gini. Harusnya tulisannya seperti itu. Harusnya tulisannya itu sigma YP kali B kali H kuadrat per 4 gini loh. Ya. Ini kalau dia penuh plastis. Kalau dia elastis, beda. Waduh, gini semuanya. Nah, ini kalau elastis seperti ini. Ini elastis ini. Elastis tetap kita pakai rumus sigma kali Y per I ya. Ya, sigma kali Y per I itu adalah
kok sigma kali M, sorry. M, ini sigma sama dengan M kali Y per I. Berarti M-nya sama dengan apa? Sigma kali I bagi dengan Y. Ya. Ini momen elastis. Jadi yang kita pelajari kemarin itu ini adalah elastis. Kalau plastis lain, nanti bedanya di sini loh, bedanya. Jadi sigma kali B kali H kuadrat per 6. Ya, ini adalah M elastis. Nah, kalau M plastis, tadi sudah kita buktikan di situ dengan rumusan tadi ya, sigma kali B kali H kuadrat per 4. Nah, ini 6. Beda kan? Artinya apa? Artinya momen plastis itu 1,5 kalinya elastis. Ya, kalau elastis dia 1/6, kalau plastis dia 1/4. Jadi kemampuannya naik ya, kemampuan naik. Kalau kita ngitung sampai plastis, kemampuannya bisa naik sampai 1,5 kalinya yang elastis. Ya. Nah, kalau nanti kalian sudah belajar di ilmu beton dan ilmu baja, kita ngitungnya semuanya pakai plastis. Jadi kita pakai tegangan leleh, bukan tegangan izin. Tegangan itu kan ada izin, ada leleh ya. Ada sigma A, ada sigma Y. Ya, kalau di buku-buku internasional itu bisa FA atau FY. Ya, ini allowable, ini adalah yield atau leleh. Jadi gitu. Bedanya 1,5 kali. Makanya kalau kita punya tegangan di static test itu ya, kalau tegangan baja, tegangan izin, itu misalkan 1.600 ya, untuk bajanya 1.600 kg per cm persegi. Nah, tegangan lelehnya berapa? Ini biasanya 1,5 kali, 240, 2.400 kg per cm persegi. Jadi naik dia kemampuannya. Isinya 1.600, lelehnya menjadi 2.400. Dia naik. Nah, kalau kita sekarang nantinya kita belajar mengenai ilmu baja, ilmu beton, kita selalu menggunakan yang leleh ini. Izin sudah tidak dipakai lagi. Izin itu sebetulnya kalau saya mau desain aman, enak tidur, saya menggunakan yang izin, tidak yang leleh. Ya, kalau di dermaga, hitungan dermaga itu kan bangunannya ada di laut, ya. Bangunannya ada di laut. Ini saya cerita tentang kenapa kita menggunakan tegangan izin, kapan kita menggunakan tegangan leleh, kapan. Kalau di dermaga, kita menggunakan, sebaiknya kita menggunakan tegangan izin. Karena apa? Karena kalau tegangan leleh, kita gunakan itu, berarti dia akan mengalami retak. Bukan runtuh ya, tapi retak. Nah, kalau retak, maka dia akan kemasukan uap air laut. Uap air laut itu agresif, sehingga dia akan menyebabkan karat di tulangan. Akan mengkarat di tulangan. Nah, itu yang bahayanya. Tapi kalau kita mendesain dengan izin, dia tidak sampai retak. Sehingga uap air laut tidak akan masuk sampai ke dalam pori-porinya beton. Ya, jadi agak sedikit aman. Kalau di gedung-gedung di tengah kota, tidak apa-apa kita desain pakai leleh. Ini kalau di laut, ada persyaratan-persyaratan khusus. Kalau kita mendasi leleh, ada persyaratan khusus yang harus kita penuhi. Dan itu ada di aturan SNI baja, aturan SNI beton ya. Kita tidak belajar di sini. Nanti itu, kalau Anda belajar di situ. Oke? Ya, saya kira sampai di sini dulu. Nah, kita teruskan ke torsi pada minggu depan.